Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Masuk HP Redmi 5 ya. Ini Redmi 5 biasa ya. Di info usernya nih, HP-nya kadang bisa hidup mati dan casnya agak sedikit longgar ya. Dan LCD-nya juga kena. Oke, langsung saja saya lakukan pembongkaran. Jangan lupa lepas SIM tray terlebih dahulu karena backdoornya menyatu ya. Dan untuk bagian body, koper dan lain-lain sepertinya ini sudah terangkat ya. Jadi langsung saja saya lakukan pembongkaran dan seperti ini keadaan HP-nya ya. Jadi HP ini juga setelah saya lakukan pengecekan, ini susah sekali dihidupkan ya. Jadi kalau dihidupkan tanpa dicas itu HP-nya nggak mau hidup ya. Namun apabila dibantu dengan pengecasan, HP-nya mau hidup normal ya. Kayaknya baterainya bermasalah ya. Saya akan coba fokus untuk bagian baterai ya, apakah masih kondisinya sama atau tidak ya. Karena ini untuk bagian baterai ini apabila nggak dibantu cas, HP-nya nggak mau hidup ya. Dan untuk bagian body dan lain-lain kayaknya banyak sekali debu ya. Dan HP ini juga sepertinya masih segel ya, belum pernah dibongkar untuk bagian bawah. Untuk bagian atas ini sudah pernah diservis ya sebelumnya. Oke, di sini saya akan coba tes terlebih dahulu ya, karena baterainya sudah saya lepas. Dan saya akan coba bersihkan terlebih dahulu bagian soket-soketnya. Di sini saya bantu dengan minyak kayu putih ya untuk membersihkan. Oke, saya sikat-sikat terlebih dahulu agar tidak ada kotoran atau debu yang mengganggu ya. Oke, di sini untuk bagian baterai, saya akan coba cek bagian fuse-nya ya. Apakah setelah dilakukan penjemperan kondisinya masih sama atau tidak ya. Di sini saya lepaskan terlebih dahulu bagian penutup di atas baterainya ya. Di sini ada seperti ini ya, fuse di dalamnya. Jadi itu atau sekring ya, itu yang dilakukan penjemperan. Dan di bagian itu hati-hati ya saat melakukan pembukaan atau pembongkaran, karena jangan sampai menggunakan benda tajam, takutnya mengenai bagian baterai malah jadi tambah nombok ya, baterainya jadi tambah rusak. Hati-hati juga takut terbakar ya. Dan di sini bagian fuse-nya saya tambah sedikit timah baru ya, agar pas dilakukan penjemperan lebih mudah dan cepat menyatu ya. Dan hati-hati saat melakukan penjemperan dan pembongkaran, jangan menggunakan benda tajam juga, takutnya mengenai bagian baterai malah jadi tambah terbakar ya baterainya. Hati-hati dan pelan-pelan saja. Sini saya lakukan penjemperan dan sudah selesai ya, kemudian lanjut merapikan. Sini sebelum melakukan pergantian yang lainnya seperti LCD, baterainya, jadi saya cek terlebih dahulu kondisinya ya. Setelah melakukan pengecekan bagian fuse baterai, saya jumper ya, saya akan coba kembali apakah mau hidup apa enggak ya. Dan ini kondisinya tetap sama ya, kondisinya susah dihidupkan. Oke, saya akan coba ulangi kembali. Ternyata HP ini kondisinya sama ya. Di sini saya bantu dengan cas, apakah mau hidup apa enggak ya. Padahal kondisi baterainya ini masih banyak ya, ada lebih di atas separuh ya. Oke, saya akan coba tunggu beberapa saat sambil menambah baterainya. Sini saya akan coba kembali ya, cabut casannya. Saya akan coba hidupkan apakah kondisinya masih sama. Ternyata kondisinya masih sama ya, tidak bisa dihidupkan tanpa dibantu pengecasannya. Dan untuk bagian konektor casnya juga banyak sekali kotoran ya.
Wah, ini kotorannya lumayan banyak ya. Ini kotoran, debu dan lain-lain. Ini yang membuat casannya ini agak sedikit longgar ya saat dilakukan pengecasan. Konektornya juga lumayan longgar juga ya. Oke, saya bersihkan terlebih dahulu untuk bagian konektor casnya. Pastikan agar pas dilakukan pengecasan tidak longgar ya. Jadi kalau diangkat sedikit ini HP-nya lepas ya casannya. Banyak sekali ya untuk bagian debu yang masuk di dalam ini ya konektor casnya. Oke, pastikan semua sudah dicek dan dibersihkan ya. Karena ini saya lakukan pengecekan terlebih dahulu, jadi setelah lakukan pengecekan mungkin nanti saya konfirmasi ke usernya ya untuk kondisi HP-nya. Dan masih saja ya untuk HP-nya harus dibutuhkan bantuan pengecasan ya untuk menghidupkan. Oke, jadi setelah dilakukan pengecekan untuk HP ini bagian-bagian apa saja yang user ingin ganti ya, jadi bisa dijelaskan nantinya kepada usernya bahwa kondisinya seperti ini ya. Dan ini setelah saya lakukan perbaikan pengecekan ya, jadi selanjutnya saya akan konfirmasi ke usernya dan HP-nya saya rapikan kembali ya. Jadi usernya tahu apa saja yang perlu diperbaiki ya pada HP ini. Oke, lanjut merapikan. Di sini hati-hati juga saat melakukan pembongkaran ya, karena ada fleksibel fingerprintnya. Dan untuk bagian backdoornya juga ini ya terangkat ya, baterainya agak sedikit kembung juga. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik ya. Dan ini setelah saya lakukan pengecekan untuk bagian covernya juga ya agak sedikit terangkat, agak susah ya. Dan HP-nya juga harus dihidupkan, dibantu dengan pengecasan ya. Jadi ada beberapa bagian yang perlu dicek kembali ya. Oke, di sini karena kondisinya tetap sama dan setelah saya lakukan pengecekan, jadi nanti dikonfirmasi ke usernya apa saja yang usernya ingin ganti ya. Terima kasih. Dan ini saya rapikan kembali. Jadi HP-nya sudah tahu ya apa yang perlu kita perbaiki. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.